Palangka Sriman Sriwacana, Sang Susuk Tunggal Inyana, Nunyiena Palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga, Maharaja Diraja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Numika Datuan Sri Bima Punta Narayana, Madura Suradipati, Inyana Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Artinya, Sang Susuk Tunggal ialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja Ratu penguasa di Pakuan Pajajaran, yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Dalam carita sejarah Banten dikatakan ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang, Banten Girang adalah pusat kekuasaan kerajaan Banten pra-Islam. Di sini terdapat Watu Gigilang, batu yang bersinar, yang merupakan tahta Prabu Pucuk Umun, Ratu Pandita, Hindu yang terakhir. Di sana juga terdapat dua makam keramat kakak beradik, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju yang merupakan penduduk Banten Girang pertama yang memeluk Islam dan berpihak kepada Maulana Hasanuddin. Ki Mas Jong sendiri menurut sejarah Banten adalah seorang penggawa penting dari Pakuan Pajajaran yang ditempatkan di Banten Girang. Ki Mas Jong adalah pendukung utama Maulana Hasanuddin, dan kemudian diangkat sebagai Mahapatih atau Tumenggung. Ki Mas Jong memainkan peranan penting dalam penaklukan Pakuan Pajajaran pada pertengahan abad ke-16. Ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer, serta kawasan perdagangan, sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun 1600 Masehi, menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosowan. Pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, Masjid Agung serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umum, penguasa, di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya, putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin, setelah meninggalnya Sang Surosowan pada 1519 Masehi. Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di Pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Sepeninggal Arya Suranggana, kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggerahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17. Atas petunjuk ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan Wahanten Girang ke pesisir di kompleks Surosowan sekaligus membangun kota pesisir. Kompleks Istana Surosowan tersebut akhirnya selesai pada tahun 1526. Pada tahun yang sama juga Arya Surajaya Pucuk Umum, penguasa Wahanten Pasisir dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Wahanten Pasisir kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya kedua wilayah Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir disatukan menjadi Wahanten yang kemudian disebut sebagai Banten dengan status sebagai Dipaten, Provinsi, dari Kesultanan Cirebon pada tanggal 1 Muharram 933 Hijriah, sekitar tanggal 8 Oktober tahun 1526 Masehi. Kemudian Sunan Gunung Jati kembali ke Kesultanan Cirebon dan pengurusan wilayah Banten diserahkan kepada Maulana Hasanuddin. Dari kejadian tersebut sebagian ahli berpendapat bahwa Sunan Gunung Jati adalah Sultan pertama di Banten. Meskipun demikian Sunan Gunung Jati tidak menahbiskan dirinya menjadi penguasa, Sultan, di Banten,
Alasan-alasan demikianlah yang membuat pakar sejarah seperti Hussein Djajadiningrat berpendapat bahwa Sunan Gunung Jatilah yang menjadi pendiri Banten dan bukannya Maulana Hasanuddin. Menurut catatan dari Joao de Barros, semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Kesultanan Islam, Bantenlah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional diceritakan bahwa pucuk umum, penguasa Banten girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat termasuk masyarakat pedalaman Wahanten yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang, sehingga pucuk umum Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya sabung ayam, adu ayam, dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggana maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam kemudian memilih masuk hutan di wilayah selatan. Banten sebagai Kesultanan. Kesultanan Demak menggelar musyawarah dalam menyikapi peristiwa meninggalnya Pati Unus, Dipati Banten sekaligus putra mahkota Kesultanan Demak. Di Demak, Maulana Yusuf atau Raden Abdullah selaku anak dari penguasa Depati Banten pada saat armada Demak mendaratkan pasukan Banten di Teluk Banten. Yusuf atau Raden Abdullah diajak pula untuk turun di Banten untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Demak. Para komandan dan penasehat armada yang masih saling berkerabat satu sama lain sangat khawatir kalau Yusuf atau Raden Abdullah akan dibunuh dalam perebutan tahta mengingat sepeninggal Pati Unus. Pembagian wilayah taklukan antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan Cirebon pasca Perjanjian Damai Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran pada tahun 1530 dan setelah Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1552, maka wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara dibagi dua. Menurut carita sejarah Banten, Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dan sebelah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Pada tahun 1568, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat menantunya yaitu Kawis Adimarta, Tubagus Angke, suami dari Ratu Ayu Fatimah, anak keenam dari Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta. Sebelumnya, sejak peristiwa penaklukan Kelapa pada tahun 1527 hingga diangkatnya Kawis Adimarta pada tahun 1568, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Fadilah Khan. Perluasan wilayah ke Lampung Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke Lampung. Pada tahun 1530 ketika wilayah adat Lampung Peminggir telah memeluk agama Islam dan berada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah, wilayah adat Lampung Abung, Pepadun, belum ada yang berada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah. Pada masa Pangeran Ratu anak dari Maulana Muhammad, ia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar Sultan pada tahun 1638 dengan nama Arab Abu al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Pada masa ini Sultan Banten telah mulai secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu. Salah satu diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris, James pertama tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles pertama. Pada tahun 1629,
Sultan Banten Abu al-Mafakir Mahmud Abdul Qadir mengirimkan surat kepada penguasa Inggris Raja Charles pertama menyatakan kegembiraannya karena orang-orang Inggris mau membuka lagi kantor dagangnya di Banten. Selain itu, Sultan Abu al-Mafakir Mahmud Abdul Qadir juga meminta bantuan persenjataan dan mesiu kepada Inggris. Hal tersebut berguna untuk memperkuat pertahanan Kesultanan Banten. Permintaan Kesultanan Banten akan senjata dan mesiu sangat memungkinkan untuk menghindari peristiwa penyerangan wilayah Banten pada 1626 terulang. Saat itu 2 tahun setelah serah terima kuasa mutlak dari Wali Sultan Banten yaitu Pangeran Rana Manggala, Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakrokusumo melakukan penyerangan kembali kepada Kesultanan Banten yang kali ini dibantu oleh Palembang. Namun penyerangan ini juga tidak berhasil. Sikap bersahabat Kesultanan Banten dengan Inggris ini bertolak belakang dengan sikap yang diambil Kesultanan Banten kepada Belanda. Pada tahun 1633, Verenigde Oost-Indische Compagnie melakukan penyerangan ke wilayah Kesultanan Banten di antaranya Tanahara, Anyer, dan Lampung. Hal tersebut dikarenakan menurut Verenigde Oost-Indische Compagnie orang Banten banyak yang melakukan pengerusakan dan perampokan kepada aset dan barang milik Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pada bulan November terjadi peperangan besar antara Kesultanan Banten dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pihak Kesultanan Banten berhasil mengalahkan pasukan Verenigde Oost-Indische Compagnie yang pada masa itu sedang lemah akibat berperang dengan Mataram.